Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Verly, dalam program Resapi dari Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang. Lagu yang tadi saya nyanyikan adalah potongan lagu sekolah minggu yang mengajarkan kita untuk giat bercerita, bersaksi tentang Yesus, supaya Yesus saja yang semakin dikenal, Yesus saja yang semakin dimuliakan, dan bukan diri kita yang jadi terkenal dan dimuliakan. Tujuan kesaksian memang seperti itu. Tujuan kesaksian adalah memuliakan nama Yesus, bukan memuliakan diri kita sendiri. Dan itulah yang ingin kita renungkan pagi ini dalam kisah dari perempuan dari Samaria. Kisah perempuan dari Samaria ini ditulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke-42. Ini bagian yang cukup panjang, saya tidak akan membacakannya, nanti bisa dibaca masing-masing. Tapi ringkasan kisahnya kira-kira seperti begini. Dalam perjalanan Yesus dari Yudea ke Galilea, dia melewati daerah yang bernama Samaria. Daerah yang penduduknya adalah orang-orang Samaria. Di situ ada sumur yang dulu dipakai oleh Yakub dan karena itu dinamakan sumur Yakub. Lalu Yesus karena lelah, dia berhenti duduk di tepi di dekat sumur itu. Dan kemudian diceritakan datanglah seorang perempuan ke sumur itu untuk mengambil air. Lalu karena dia melihat Yesus, Yesus bilang, ambilkanlah air bagiku, dan seterusnya diceritakan terjadi dialog, terjadi percakapan yang panjang antara Yesus dengan perempuan ini tentang air kehidupan. Lalu perempuan ini jadi sadar, kok Yesus tahu ya tentang saya, padahal baru ketemu. Kok Yesus tahu ya apa yang saya perbuat? Jadi perempuan ini menyimpulkan, pasti orang ini bukan orang sembarangan. Lalu dia mengatakan, oh ini adalah Kristus. Atau dalam bahasa Ibraninya, ini adalah Mesias. Orang yang diurapi, Raja, Pembebas yang dijanjikan oleh Allah. Dan karena kesadaran itu, perempuan ini tanpa disuruh, tanpa diperintah, lalu meninggalkan tempayan untuk mengambil air itu di situ. Dia pergi ke kota dan dia bercerita kepada orang banyak. Ada Mesias di sana, ada Yesus di sana, ada Raja yang dijanjikan oleh Allah di sana. Dan Mesias itu tahu tentang saya, tahu tentang kehidupan saya. Lalu karena kesaksian dari perempuan ini, maka ada banyak orang-orang Samaria yang kemudian datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Saudara,
siapa perempuan Samaria ini tidak disebut namanya. Tidak penting juga disebut namanya. Apalagi dia seorang Samaria yang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi, dipandang rendah oleh orang Yahudi. Apa yang terjadi sama perempuan Samaria kemudian sesudah dia memberitakan tentang Yesus, lalu banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, juga tidak diceritakan selanjutnya bagaimana. Apakah dia menjadi orang yang terkenal, apakah dia keliling ke daerah lain, apakah dia mungkin juga dianiaya. Tidak ada cerita lanjutan tentang perempuan Samaria ini. Tapi kita bisa lihat bahwa kisah perempuan Samaria yang dengan berani mengambil resiko dibenci, dimusuhi, dihina, bahkan menderita karena kesaksiannya, tapi tanpa sedikit pun dia menonjolkan diri, menjadi dasar dan contoh dari ajaran Alkitab yang mengatakan bahwa begitulah seharusnya orang Kristen bersaksi tentang Kristus. Bersaksi supaya Kristus saja yang dimuliakan dan bukan saya yang dimuliakan. Bersaksi supaya Kristus saja yang dimuliakan dan bukan gereja saya yang dimuliakan. Bersaksi supaya Kristus saja yang dimuliakan dan bukan agama saya yang dimuliakan. Bersaksi supaya orang banyak jadi pengikut Kristus, bukan jadi pengikut saya. Supaya orang banyak menjadi pengikut Kristus dalam arti sesungguhnya melakukan apa yang Kristus ajarkan dan bukan menjadi pengikut gereja saya. Bersaksi supaya orang banyak jadi pengikut Kristus, bukan menjadi pengikut agama saya. Jadi jangan sedih kalau karena kita bersaksi kita tidak dikenal, karena memang bukan itu tujuan kesaksian kita. Seperti kisah perempuan Samaria ini, tujuan kesaksian kita hanya satu: bagaimana orang mengenal Kristus, bagaimana orang bisa merasakan kasih Kristus, bagaimana orang bisa percaya kepada Kristus dan hidup di dalam cinta kasih yang Kristus berikan untuk semua orang. Karena itu, mari kita terus mengingat kisah perempuan Samaria ini yang sungguh indah buat kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami boleh buka hari yang penuh dengan anugerah Tuhan ini dengan merenungkan bagian Alkitab yang menceritakan kepada kami kisah tentang seorang perempuan Samaria yang bersaksi tentang Kristus dan memuliakan nama Kristus. Ada begitu banyak orang yang mendengar kesaksiannya lalu menjadi percaya kepada Kristus. Perempuan ini tidak dikenal, tapi nama Kristus dikenal sampai ke ujung bumi. Ya Tuhan, dari kisah perempuan Samaria ini, kami belajar bahwa kami harus bersaksi tentang Engkau, bukan tentang diri kami sendiri, bukan tentang gereja kami, juga bukan tentang agama kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, ajarlah kami senantiasa, supaya kami giat bersaksi, giat bercerita tentang kasih-Mu, agar banyak orang dapat mengenal Engkau, mengalami kasih-Mu yang begitu besar, cinta-Mu, pengampunan-Mu
yang sungguh-sungguh amat besar. Dan biarlah orang dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu tanpa harus mengenal kami. Biarlah nama-Mu saja yang semakin dikenal dan dimuliakan, dan biarlah kami semakin tidak dikenal dan semakin menjadi rendah. Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Jadikanlah hari-hari kami menjadi kesempatan bagi kami untuk bersaksi tentang kasih-Mu saja, melalui sikap, melalui perkataan, terlebih melalui perbuatan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa di acara Resapi episode berikutnya.